Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran farmakologi mata. Pokok bahasan kedua tentang pengaruh tetes mata antihistamin pada konjungtivitis alergi. Silakan dipelajari, disimak, dan kalau perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai saja. Pada subpokok bahasan pertama ini, kita mulai dengan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konjungtiva? Atau ada orang nyebutnya sebagai konjungtiva bulbi. Konjungtiva atau konjungtiva bulbi adalah selawat bening tipis yang melapisi permukaan depan sklera, sebagaimana yang terlihat pada gambar yang atas. Radang pada konjungtiva disebut sebagai konjungtivitis dengan tanda-tanda mata merah seperti yang terlihat pada gambar bawah ini. Konjungtivitis dapat terjadi oleh beberapa macam sebab, antara lain karena alergi. Konjungtivitis alergi adalah jenis konjungtivitis yang dipicu oleh reaksi alergi terhadap zat-zat di lingkungan, seperti serbuk sari, debu, bulu binatang peliharaan, atau makanan tertentu. Ketika tubuh mendeteksi adanya zat-zat asing atau alergen seperti serbuk sari, debu, atau bulu hewan peliharaan pada konjungtiva, sel-sel mast dan basofil akan melepaskan histamin. Apa itu histamin? Histamin adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tubuh, terutama pada sel mast dan basofil. Histamin ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan fungsi-fungsi fisiologis lainnya. Sel mast adalah sel yang menetap di jaringan. Artinya sel ini tidak beredar dalam darah. Sel ini berasal dari sumsum tulang, tetapi setelah matang, sel mast akan bergerak dan menetap di jaringan ikat dekat dengan pembuluh darah dan saraf. Sel ini berperan penting dalam respon alergi dan peradangan. Ketika sel mast diaktifkan, sel ini melepaskan zat kimia yang disebut histamin. Sedangkan sel basofil adalah sel darah putih atau leukosit yang beredar dalam sirkulasi darah. Sel ini juga berasal dari sumsum tulang. Meskipun jumlahnya sedikit, sel basofil memiliki peran yang mirip dengan sel mast, yaitu melepaskan zat kimia seperti histamin dan heparin sebagai respon terhadap alergen atau patogen. Peran utama sel basofil adalah dalam respon imun dan peradangan, termasuk reaksi alergi. Ketika dibutuhkan, sel basofil dapat meningkatkan aliran darah dan berpindah ke jaringan untuk membantu melawan peradangan. Saudara-saudara sekalian, pelepasan histamin dari sel mast dan basofil ini akan menyebabkan berbagai respon fisik berupa peradangan atau inflamasi dengan tanda-tanda sebagai berikut. Merah atau rubor terjadi karena peningkatan aliran darah ke area yang mengalami peradangan. Tanda kedua adalah panas atau kalor. Pembuluh darah yang melebar meningkatkan suhu di sekitar area yang terkena. Bengkak atau tumor. Cairan dan sel-sel kekebalan tubuh dari pembuluh darah ke jaringan menyebabkan pembengkakan. Kemudian nyeri atau dolor.
Bahan kimia yang dilepaskan selama proses inflamasi menstimulasi saraf, memicu rasa sakit. Yang terakhir adalah hilangnya fungsi atau fungsi laisa. Kombinasi dari gejala di atas dapat mengganggu fungsi normal dari bagian tubuh yang meradang. Itulah tanda-tanda peradangan. Jadi, rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi laisa. Oke, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya, yaitu penetesan atau instalasi, kemudian penyebaran, dan kemudian bagaimana penyerapan antihistamin. Saat obat antihistamin diteteskan ke mata, cairan tersebut jatuh ke dalam sakus konjungtiva atau celah yang terbentuk oleh dinding konjungtiva, bulbi, dan konjungtiva palpebra. Dan inilah titik awal perjalanan obat. Secara refleks, mata akan berkedip. Gerakan berkedip ini sangat penting karena berfungsi untuk satu, mencampurkan obat dengan air mata atau tear film yang sudah ada di permukaan depan bola mata. Menyebarkan campuran tersebut ke seluruh permukaan depan bola mata, termasuk menutupi seluruh area konjungtiva bulbi. Sekarang kita masuki kontak langsung dan penyerapan. Setelah menyebar, molekul obat aktif kini akan bersentuhan langsung dengan permukaan konjungtiva. Konjungtiva adalah jaringan yang unik dan sangat ideal untuk penyerapan obat karena beberapa alasan. Pertama, konjungtiva itu kaya dengan pembuluh darah. Jadi konjungtiva sangat vaskular atau memiliki banyak pembuluh darah kapiler. Karena kaya akan pembuluh darah, obat yang terserap oleh konjungtiva dapat dengan cepat masuk ke sirkulasi darah lokal untuk bekerja pada jaringan target di sekitarnya. Kedua, struktur konjungtiva yang merupakan selaput lendir atau membran mukosa membuatnya lebih mudah ditembus oleh molekul obat dibandingkan kornea. Yang ketiga, penyerapan terjadi melalui dua jalur. Jalur transseluler, yaitu molekul obat menembus langsung melalui sel-sel epitel konjungtiva. Kemudian jalur paraseluler, yaitu molekul obat meresap melalui celah antar sel. Disinilah obat mata antihistamin berperan. Kandungan antihistamin di dalamnya bekerja dengan cara memblokir atau menghalangi histamin agar tidak bisa menempel pada reseptornya. Akibatnya, efek yang ditimbulkan histamin bisa dicegah atau dihentikan. Subpokok bahasan berikutnya adalah dengan satu pertanyaan juga, berapa lama cairan obat antihistamin dapat bertahan secara fisik? Oke, kita lihat slide berikutnya. Cairan obat tetes mata itu sendiri hanya bertahan di permukaan mata dan konjungtiva selama beberapa menit. Artinya, dalam waktu kurang dari 10-10 menit, sebagian besar volume cairan obat sudah tidak ada lagi di permukaan depan bola mata. Namun, dalam waktu singkat itu, zat aktif antihistamin sudah sempat diserap oleh jaringan konjungtiva untuk mulai bekerja. Sekarang adalah durasi dan efek terapeutik. Meskipun cairan sempat hilang dari permukaan depan bola mata, efek antihistamin dari zat aktif yang sudah terserap akan bertahan selama beberapa jam hingga seharian penuh. Lama durasi efek ini sangat tergantung pada jenis bahan aktif antihistamin yang digunakan.
Berikut ini adalah beberapa bahan aktif antihistamin yang umum ditemukan dalam obat tetes mata beserta perkiraan durasi kerjanya. Coba disimak sebentar. Ada statement, dalam waktu kurang dari 5 atau 10 menit, sebagian besar volume cairan obat antihistamin sudah tidak ada lagi di permukaan depan bola mata. Pertanyaannya adalah, kemana perginya? Oke, kita lihat slide berikut ini. Mata manusia memiliki sistem drainase yang sangat efisien untuk membersihkan atau mengeliminasi cairan dari permukaannya. Sebagian besar atau sekitar 80-90% obat tetes mata akan keluar dari mata melalui jalur ini, yaitu sistem sekresi. Coba perhatikan gambar yang sebelah kanan, ya, sistem sekresi. Jadi cairan yang ada di permukaan bola mata itu akan terdorong masuk ke punctum lacrimalis superior dan punctum lacrimalis inferior. Jadi di ujung mata sebelah dalam ini ada dua saluran pipa, ya. Kemudian air mata dan obat itu akan masuk ke sakus lacrimalis. Dari sakus lacrimalis dia akan mengalir ke ductus nasolacrimalis, ke ductus nasolacrimalis, ya. Kemudian masuk tenggorokan, ya. Oleh karena itu kalau Anda sedang menetes matanya dengan obat tetes mata, sering terasa pahit, ya, di tenggorokannya. Itulah karena sistem ekskresinya memang lewat tenggorokan. Salah satu contoh obat tetes mata antihistamin, ya, ini salah satunya nih. Lergio eye drop mengandung bahan aktif olopatadin. Obat mata ini berguna untuk meredakan keluhan gatal pada mata yang terjadi akibat reaksi alergi. Olopatadin di dalam obat ini bekerja dengan menghambat efek dari histamin, yaitu zat yang menimbulkan gejala alergi, sehingga gatal pada mata bisa mereda. Untuk mengatasi mata gatal, dosis obat ini adalah 1 tetes 2 kali sehari dengan jarak penggunaan 8-12 jam. Saudara-saudara sekalian, itulah pengaruh obat tetes mata antihistamin terhadap konjungtivitis alergi. Jadi fungsi tetes mata antihistamin ini adalah untuk memblokir kinerja sel mas dan basofil agar berhenti memproduksi histamin. Oke, pembelajaran kali ini saya hentikan sampai di sini. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Siato. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Oke.